Tapi nyuwun sewu, harus ada korelasinya. Ayo sama-sama kita buat revisi Undang-Undang ITE kita. Ini kenapa ya? Hukum ini kan untuk membangun satu peradaban yang kita sepakati bersama. Kan itu nih logikanya. Itu untuk menjaga apa? Menjaga kerukunan, ketertiban, dan sebagainya. Pak Jokowi minta masyarakat kritik. Loh, selama ini emang kita nggak ngeritik. Itu sangat berbeda dengan yang namanya makian, kebencian, ujaran, provokasi. Itu kan jelas. Nah, apakah kita mau ruang publik yang dipenuhi sampah seperti itu? Undang-Undang ITE ini membunuh demokrasi, khususnya pasal 2728 tadi. Banyak sekali uploadan yang melanggar undang-undang. Itu Pak Menteri langsung telepon ke Amerika dan mereka juga diskusi bahwa kita punya undang-undang ITE yang harus dihormati oleh mereka. Mereka juga menghormati. Yang terjadi pada kita adalah orang merasa ingin bebas sebebas-bebasnya bersuara. Ini undang-undang transaksi elektronik, tapi dikedepankan informasinya. Jelas bedanya antara kritik dengan hinaan, ujaran kebencian, fitnah, kekasaran, dan seterusnya, itu sangat jelas. Nah, sekarang ini menjadi penghambat untuk kebebasan berpendapat. Yang namanya kritik pasti dibungkus dengan argumen yang jelas, dengan data yang jelas, disampaikan dengan cara yang benar dan beradab. Pak Prof, saya punya akun Pak Prof, Cyber TV. Baru sehari, belum upload apapun, cuma tulisan saluran pemersatu bangsa. Langsung ban, langsung hilang. Prof. Tapi Pak Haikal kan jejak digitalnya kan sudah banyak sekali di mana-mana. Jadi itu yang menjadi pertimbangan mereka. Tetapi kerjaan para buzzer yang membuat seorang menjadi takut dengan contoh-contoh yang dimana pengkritik itu adalah orang-orang yang selama ini memposisikan diri sebagai oposisi, itu terjadi. Karena ditanya, justru kan udah diminta kritik sama gitu, presiden. Ya. Babe Haikal sebutkan saja orangnya. Karena kalau dia didukung dengan data dan fakta, itulah kritik. Tapi ketika Anda katakan ada orang datang karena saya oposisi, itu yang bisa menjadi fitnah. Oke, sebentar. Pak Jokowi nggak tahu. Misalnya saya. Tapi Pak Haikal kan jejak digitalnya kan sudah banyak sekali di mana-mana. Jadi Usaha yang diblok oleh jelas-jelas ya, orangnya datang minta maaf udah nggak bisa lagi bekerja sama ya, dengan bukan prestasi tapi karena oposisi. Sekarang saya menantang Anda. Coba Pak Jokowi sudah buka pintu itu. Anda sebutkan siapa yang melakukan itu kepada Anda, kapan? Pemberitaan mengenai pendengung atau buzzer memang tengah ramai di publik. Hal ini seiring sebaran informasi bohong yang masih terus disemburkan buzzer pasca Pilpres 2019. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengatakan bahwa partainya tidak ikut-ikutan menggunakan jasa buzzer media sosial. Perspektif Habib Rizik Syihab mencerita tentang Pancasila yang sangat negarawan. Hampir sebagian besar yang posting cerita tentang Habib Rizik Syihab ban. Apapun ban, langsung suspend. Saya mau tanya dulu Pak Mardhani, itu di-ban oleh pemerintah apa bukan? Bukan. Oleh pengelola Facebook. Sebentar ini ada kominfo. Para kader bergerak dengan sokongan dana dari mereka sendiri dan tidak dari dana-dana lain. Di PKS kami tidak mengenal buzzer, apalagi yang berbayar. Di PKS mengoptimalkan jejaringan kader yang disebut relawan digital atau ready. Pakai data mereka, kantong-kantong mereka sendiri. Tegas dalam akun Twitter pribadinya. Ready PKS selanjutnya juga memiliki latar yang mumpuni. Mereka umumnya telah menempuh jenjang pendidikan yang disebut sekolah digital. Jenjang itu ada di tingkat DPP, DPW, sampai DPD bahkan DPC. Mardhani memastikan Ready PKS bekerja secara organik dan terstruktur mengikuti komando di tingkat pusat. Sementara itu, isu utama yang dimunculkan dalam kanal sosmed Ready PKS adalah marketing partai, mulai dari kinerja anggota dewan dan kepala daerah, hingga kontra demarketing atau melawan hoax, termasuk isu-isu keumatan, dakwah, dan isu sosial. Jumlah kader dan simpatisan aktif sekitar 2 juta orang. 10%-nya bermain sosial media berbagai kanal. Kami ingin mewarnai sosmed dengan kebaikan-kebaikan. Moto kami, ayo posting positif, tutupnya. Namun sayang, ucapan dari politikus PKS itu kemudian mendapatkan tanggapan dari netizen. Pemilik akun Twitter @rt_4wr1212 dalam cuitannya mengatakan,
relawan Jokowi disebut buzzer, relawan PKS disebut relawan hoax, gitu aja kok repot. Relawan Jokowi punah, PKS merdeka, gitu aja kok repot, tulisnya. Cuitan tersebut kemudian dikomentari oleh netizen lainnya. Gak apa-apa dituduh bujar-bajar ataupun bujur, apalah itu, asal jangan dituduh jadi relawan PKS aja. Netizen lain juga berkomentar, apakah mereka mulai berteriak karena tidak mampu lagi mengimbangi pendukung Jokowi? Ataukah pasukan mereka mulai sepi karena suplai macet ya? Apapun kata mereka, kami mendukung Jokowi dengan hati dan tak pernah berhenti. Akun seperti @tombuzzer_rp menuliskan, gerombolan bangkai biasa jual ayat mayat paling jago bikin selimut narasi. Akun lain juga menuliskan, sesuka PKS ajalah, antar juga buka boroknya sendiri. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi dan Sedangkan secara terpisah, pemerhati politik Rustam Ibrahim menanggapi kritik politikus Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera terhadap kepemerintahan Presiden Joko Widodo. Lewat akun Twitter Mardhani, ia mengungkapkan bahwa masyarakat semakin takut menyampaikan kritik. Sebab kalau pendapat yang mereka utarakan salah bisa-bisa dipidana dan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, dia mengusulkan agar pasal-pasal karet dalam UU ITE direvisi. Menyikapi itu, Rustam mengatakan seharusnya ketika seorang menyampaikan pendapat harus terlebih dahulu mengetahui konteksnya. Jangan sampai pendapat yang disampaikan justru tidak berdasar dan cenderung menghina. Semestinya kita perlu bertanya dulu kepada diri sendiri sebelum menuliskan pendapat, bahwa kita tidak berbohong atau memproduksi hoaks, tidak menghina orang, tidak berkata rasis atau menuliskan ujaran kebencian. Maka tidak ada yang perlu ditakutkan dengan Undang-Undang ITE, kata Rustam menggunakan akun Twitter @RustamIbrahim. Di kicauan yang berbeda, mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan beranggapan bahwa cuitan Mardhani seolah menyudutkan Presiden Jokowi. Mengapa ini jadi seolah-olah kesalahan Jokowi? Bukankah Undang-Undang ITE itu ada di era PKS masih berkuasa? Lantas, mengapa sekarang Pak Jokowi yang didesak merevisinya? Kata Ferdinand. Selain itu, Ferdinand juga menyindir Mardhani sebagai wakil rakyat di Senayan. Lucu juga ketika pihak yang mensahkan Undang-Undang ITE justru gerah dengan undang-undang itu. Apakah dulu disiapkan untuk lindungi kekuasaan? Sudah tidak berkuasa lagi ya? Tulisnya. Mardhani sebelumnya mengungkapkan bahwa masyarakat semakin takut berpendapat dan menyampaikan kritik ke pemerintahan. Dia berharap Presiden Joko Widodo melihat kenyataan yang telah diungkapnya itu.